Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dari al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, masih terkait dengan al-maut, yaitu kematian, di mana al-maut merupakan pintu gerbang dari al-yaumul akhir. Artinya jika seorang hamba masih hidup di dunia ini, belum keluar nyawanya, belum keluar nyawanya atau rohnya dari jasadnya, maka ia belum menuju kepada al-yaumul akhir. Nah, jika si hamba telah dicabut nyawanya, rohnya oleh malakul maut, berarti dia masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu al-yaumul akhir. Al-yaumul akhir. Dan kuburan merupakan tahapan pertama dari kehidupan akhirat, sebagaimana hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal ini. Innal qabra awwalu manazil akhirah idza najal insan fama ba'dahu aysar min wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya sungguhnya kuburan merupakan tahapan pertama dari kehidupan akhirat. Apabila mayit di alam kuburnya selamat, maka apa yang ada setelahnya mudah bagi dirinya. Namun jika mayit di alam kubur tidak selamat, maka apa yang ada setelahnya sulit bagi dirinya. Ini keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita jelaskan pula tentunya tentang persiapan atau orang yang beriman yang paling baik adalah ia mempersiapkan diri untuk kematiannya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ketika Nabi menjelaskan tentang orang beriman yang paling cerdas, orang beriman yang paling berakal, yakni aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang beriman yang paling cerdas, orang beriman yang paling berakal adalah yang paling banyak mengingat kematiannya, dan yang paling baik di antara mereka adalah yang mempersiapkan diri untuk kehidupan berikutnya, yakni setelah kematiannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kematian itu memiliki sakarat. Kematian itu memiliki sakarat, yakni keadaan yang sulit, keadaan yang sangat berat. Itulah makna sakarat. Nabi SAW sebutkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, ini ketika beliau dalam keadaan sakit yang membawanya pula kepada kematian beliau, kepada wafatnya beliau, beliau mengatakan dalam hadisnya, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Sungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Memiliki sakarat, kata Nabi. Makna sakarat adalah keadaan yang sulit, keadaan yang sangat berat. Itulah yang dialami oleh orang yang hendak meninggal dalam keadaan naza', dalam keadaan sekarat. Itu keadaan yang sangat-sangat sulit bagi dirinya. Maka wajar jika Nabi SAW memberikan solusi untuk hamba yang seperti ini, yakni dibimbing, diarahkan, ditalkinkan kepada kalimat tauhid, agar ia bisa mengucapkan kalimat tauhid, agar ia ingat terlebih dahulu dengan kalimat tauhid dan bisa mengucapkan kalimat tauhid. Nabi bersabda, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Bimbinglah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam buku
akidah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Abdul Wahid, disebutkan di sini ada salah seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya, salah seorang sahabat yang menghadapi sekarat, menghadapi sakaratul maut. Maka beliau, ini sahabat ini menjelaskan keadaan dirinya kepada anaknya, Apa kata sahabat ini? Ini dalam keadaan sekarat. Yang kita ketahui bahwa semua para sahabat Nabi adalah orang-orang salih, wali-wali Allah, sehingga mereka semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan naza', dalam menghadapi sekarat. Ia berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, wallahi laka anna samawat qad intabaqat ala al-ardi ala sadri." Wahai anakku, demi Allah, seolah-olah 7 lapis langit ini telah menindih diriku, telah menimpa diriku atau menindih diriku, atau telah menindih dadaku ini. Ya bunayya, laka anni atanaffas fi thaqabi ibrah. Wahai anakku, seolah-olah aku ini bernafas dari lubang jarum yang kecil itu. Ya, ini saking sulitnya dia, saking sulitnya menghadapi sakaratul maut. Gambaran seperti itu, ya. Ya bunayya, wallahi ka'anna ghusnan minasyauqi ya'khudhu min qadamai ila hamati. Wahai anakku, demi Allah, ya, seolah-olah ada duri yang menusuk-nusuk di kakiku ini. Nah, ini kita ketahui bahwa ruh tersebut dicabut oleh malakul maut, dan tentunya berawal dari kaki terlebih dahulu. Dari kaki terus sampai kepada kepala. Sampai kepada kepala. Makanya yang lebih dahulu dingin adalah kaki terlebih dahulu. Yang lebih dingin terlebih dahulu adalah kaki terlebih dahulu sebelum kepala. Kepala yang terakhir. Kepala yang terakhir. Dan Nabi SAW sebutkan ketika roh tersebut dicabut oleh malakul maut, Nabi mengatakan tabi'ahu al-basar, mata ini mengikutinya. Mata ini mengikuti, yakni kemana arah roh tersebut dicabut oleh malakul maut. Maka disunahkan kita untuk menutup mata orang yang telah meninggal, ya. Dan inilah yang kita lihat, ya, kebanyakan orang seperti itu keadaannya. Dan ini gambaran dari salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala an yang menjelaskan kepada anaknya tentang, ya, ini keadaannya dalam keadaan sakratul maut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ruh tersebut telah berada di tenggorokan, apabila ruh telah berada di kerongkongan atau tenggorokan ini, maka tidak ada lagi, yakni taubat, tidak lagi dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah tertutup pintu taubat ini bagi masing-masing individu, siapapun dia, baik orang kafir, non muslim, atau si muslim. Kalau dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ruhnya sudah berada di tenggorokannya, maka pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, kalau ada non muslim, dia baru sadar, dia baru ingat, dia baru ingin masuk agama Islam, sedangkan ruhnya sudah berada di tenggorokannya, maka tidak bisa lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat lagi, yakni taubatnya. Apalagi kita lihat di antara kaum muslimin, misalnya dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ruhnya sudah berada di tenggorokannya, maka tidak diterima lagi taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi mengatakan, malam yugharghir, selama ruh tersebut belum berada di tenggorokan. Ya, ini masih ada pintu taubat, masih dibuka pintu taubat, ya, bagi seorang muslim yang ingin bertaubat, maka bisa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala malam yugharghir, kata Nabi, selama ruhnya itu belum berada di kerongkongan atau tenggorokannya. Ini sama dengan non muslim juga seperti itu. Buktinya adalah, yakni paman Nabi sendiri. Paman Nabi dalam keadaan sekarat tetap masih didakwahkan oleh Rasul agar dia masuk agama Islam dengan cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nabi mengatakan kepada sang paman, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah olehmu kalimat la ilaha illallah,
yang dengan kalimat tersebut aku bisa berargumentasi nanti di hadapan Allah di negeri akhirat, yakni aku bersaksi bahwa engkau sudah masuk agama Islam dengan ucapanmu itu, ucapan kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini dalam surat Al-Waqi'ah. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 85 Allah berfirman, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Yang artinya, maka seandainya apabila roh tersebut telah mencapai kerongkongan atau tenggorokan dan kalian ketika itu melihatnya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat dari kalian, walakin la tubsirun, namun kalian tidak melihatnya. Nah, inilah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa roh jika sudah sampai kepada tenggorokan atau kerongkongan ini, ya, maka sekali lagi tidak ada yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi individu, tapi untuk seluruh manusia, keseluruhan manusia, taubat mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala jika apa? Jika matahari sudah terbit dari arah barat. Jadi sekali lagi, untuk individu per individu, kapan taubat itu ditutup oleh Allah? Kalau roh itu sudah mencapai tenggorokan atau kerongkongan ini. Dan untuk seluruh manusia secara umum, secara global, maka taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika matahari sudah terbit dari arah barat. Jika matahari sudah terbit dari arah barat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkenaan dengan roh dari hamba yang baik, dari hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan mudah dicabut oleh malakul maut, akan diperlakukan baik sekali oleh malakul maut, dan malakul maut tinggal mengatakan kepada si hamba ini, ayyatuhan nafsul thayyibah ukhruji ila ridwanillah, wahai ruh yang baik, keluarlah engkau menuju ridha Allah. Maka keluarlah roh tersebut, dan Nabi menggambarkan dalam hadis Al-Barra bin Azib tentang mudahnya roh yang baik keluar dari fisiknya, keluar dari badannya. Apa kata Nabi? Kama yakhrujul ma min fi siqa, sebagaimana air keluar dari bejananya, tetesan air keluar dari tekoknya, kata Nabi SAW. Adapun kebalikannya, hamba yang tidak beriman, hamba yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nyawanya dicabut oleh malakul maut, diperlakukan kasar oleh malaikat, dan malakul maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila ghadabillah, wahai ruh yang keji, keluarlah engkau menuju murka Allah. Tentunya sebelumnya para malaikat yang telah menunggunya, mereka memukuli si hamba ini dari arah depan dan arah belakang, dipukul oleh para malaikat. Ini, ya, dari sini bisa kita ambil pelajaran berharga yang dibawakan oleh Dr. Shalih Fauzan, bahwa tidak bolehnya seorang muslim bertakziah. Tidak boleh seorang muslim itu bertakziah kepada mereka yang mati dalam keadaan kafir, non muslim, siapapun dia. Tetangga kita misalnya, ya, teman di kantor atau siapa saja, ya, dia mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, non Islam, maka berdasarkan hadis-hadis yang mulia tadi tidak dibenarkan, kata Syekh Shalih Fauzan, Dr. Shalih Fauzan dalam kitab tauhid, untuk bertakziah. Karena arti takziah itu apa? Ya, ini mendoakan mayit dan menghibur keluarga si mayit, kan begitu. Jadi tidak boleh mendoakan mayit, sedangkan si mayit itu, yakni sebelum dia meninggalnya sudah diperlakukan buruk sekali oleh para malaikat, ketika dicabut nyawanya juga seperti itu, ketika di alam kuburnya diperlakukan buruk oleh para malaikat, sampai nanti di akhirat, maka tidak dibenarkan untuk bertakziah. Namun kalau si kafir itu, non muslim itu masih dalam keadaan sakit, boleh
jenguk, ditengok, dan sekaligus didakwahkan sebagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan pemuda Yahudi yang sedang sakit, ya, dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakitnya ini didakwahkan oleh Nabi SAW sehingga dia masuk Islam. Ya, ketika pemuda Yahudi ini didakwahkan oleh Rasulullah SAW, pemuda ini melihat kepada bapaknya terlebih dahulu. Ya, ini sepertinya dia ingin meminta pandangan, meminta arahan dari bapaknya ini. Maka apa kata bapak si pemuda Yahudi ini? Ia mengatakan kepada anaknya, "Ati' Abul Qasim." Wahai anakku, taatilah olehmu Abul Qasim itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak lama si pemuda Yahudi ini masuk Islam, dan tidak lama setelah itu dia wafat, dan Nabi SAW bergembira, Nabi senang, Nabi mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu Allahu minan nar." Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dari siksa api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh kita jenguk, kita dakwahkan, kita doakan dia agar ia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ketika ia sedang sehat-sehatnya, kita katakan enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kita katakan kepada teman kita yang non muslim itu, "Ya fulan, wahai fulan, saya ingin mendoakan kepada Anda dengan satu doa. Kalau boleh, saya ingin mendoakan Anda dengan satu doa." Apa doanya, kata orang ini? Doanya adalah agar aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepadamu untuk masuk Islam, masuk agama Islam. Ini boleh seperti ini. Ya, tidak mengapa yang demikian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita tentang hal ini. Apa kata Nabi? Untuk banyak-banyak mengingat kematian. Ini untuk banyak-banyak mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Aktsiru, kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian, perbanyaklah untuk mengingat, ya, kematian, untuk mengingat penghancur kenikmatan dunia, yaitu al-maut, kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya banyak-banyak ingat kematian ini akan berdampak positif, berdampak baik bagi kita. Ya, pertama tentunya agar kita tidak berbangga-bangga dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia ini sementara dan akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Tidak kita bawa ke alam kubur kita, tidak ada yang kita bawa ke alam kubur kita. Ijazah, pangkat, harta, rumah, dan lain sebagainya dari kehidupan dunia itu semua tidak ada yang kita bawa ke alam kubur kita. Ini kalau kita ingat kematian. Kemudian yang kedua, kita akan termotivasi dan bersemangat kembali untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Inilah yang diharapkan dalam ketika kita mengingat kematian ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, apa kata Nabi mengenai ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dalam riwayat yang lain, turaqiq al-qalb wa tudma al-ain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, namun sekarang ziarahilah, karena ziarah kubur dapat mengingat kematian atau negeri akhirat. Atau dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan bahwa ziarah kubur itu dapat melembutkan hati, dapat membuat mata ini menangis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan yang luar biasa dari ziarah kubur. Yani kalau kita merasa kok hati kita sedang keras, hati kita ini sedang keras, ya, tidak mau menerima kebenaran misalnya, atau ya, kepala kita ini sudah dipenuhi dengan dunia dan dunia, materi dan materi, maka itulah solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ziarah kubur. Namun ingat, ziarah kubur yang bagaimana? Ziarah kubur yang benar, yang sahih, yang sesuai dengan ajaran agama, yakni kepada kubur-kubur orang-orang yang kita cintai, yang kita kenal selama hidup mereka, seperti orang tua kita, teman kita, sahabat kita, famili kita, dan bukan kubur-kubur keramat. Bukan kubur-kubur keramat. Karena Nabi SAW menegaskan kepada kita, la tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. Jangan mengadakan perjalanan yang bernilai ibadah kecuali pada 3 masjid, bukan kuburan, kata Nabi SAW.
bukan kepada kuburan, tapi ketiga masjid di dunia ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi sekali lagi kita mengadakan perjalanan ya kemana, ke kubur famili kita misalnya ya, dalam rangka mengingat kematian, dalam rangka mengingat akhirat, dan kiat-kiat lainnya agar kita bisa mengingat kematian. Misalnya adalah kita kalau ini bisa ya, mentalkinkan, membantu untuk membimbing orang yang hendak meninggal. Nah, dengan demikian kita akan ingat bahwa suatu saat kita akan seperti orang tersebut, kita ingat dengan kematian. Kemudian kiat yang berikutnya lagi adalah yakni kalau bisa juga kita menyelenggarakan jenazah. Ya, kalau bisa kita menyelenggarakan jenazah, mulai dari memandikan, mengafankan, menyolatkan, sampai dikuburkan, sampai menguburkan. Ini namanya menyelenggarakan jenazah. Menyelenggarakan jenazah dari memandikan, ya, mengafankan, menyolatkan, menguburkan. Selesai sudah. Nah, dengan demikian diharapkan kita ingat dengan kematian. Suatu saat kita akan dimandikan oleh orang. Suatu saat kita akan dikafankan. Suatu saat kita akan disolatkan oleh orang dan dikuburkan oleh kaum muslimin. Nah, inilah ya dalam rangka mengingat kematian. Ini kiat-kiat yang bagus sekali agar kita sekali lagi ingat dengan akhirat kita dan tidak ya selalu ingat dengan dunia dan dunia, karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan mengenai pedoman hidup orang yang beriman. Apa pedoman hidup orang yang beriman? Allah berfirman dalam ayat yang mulia, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bersungguh-sungguhlah untuk kehidupan akhiratmu dan jangan lupa untuk kehidupan duniamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kehidupan akhirat diperlukan kesungguhan yang luar biasa, tetapi untuk kehidupan dunia sekedar jangan dilupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah kajian singkat di siang hari ini untuk mengingatkan diri saya pribadi dan seluruh jamaah yang ada berkaitan dengan al-maut, dan kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan berikutnya insyaallah taala. Dan silakan jika ada pertanyaan terkait dengan materi lebih utama, silakan Pak. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang kan orang sakit yang sudah parah itu apakah pada saat sakaratul maut saja atau pada saat dia sudah parah sekali, kan kita tidak tahu kapan dia sakaratul maut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini secara umum kalau kita menjenguk orang yang sakit atau dikatakan tadi sakit parah misalnya, kita ingatkan dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan orang yang sakit ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apa sajalah, yakni zikir yang kita ingatkan kepadanya, ya, apalagi kalau misalnya orang yang sakit ini yakni minta ya kepada kita untuk membaca Al-Qur'an agar dia bisa menyimaknya, mengambil pelajaran berharga dari Al-Qur'an yang dibaca. Nah, ini juga boleh kita membaca Al-Qur'an, dia menyimaknya, ya, ini bagus seperti ini. Atau ya tadi kalau kita katakan wah ini orang ini tidak lama lagi sebenarnya, dan ada saja orang-orang yang faham ya, tanda-tanda sakaratul maut, tanda-tanda orang itu mengalami sakaratul maut, ya, maka kita upayakan untuk mentalkinkannya, membimbingnya ya dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan cara kita dekatkan lisan kita ini di telinga orang yang meninggal, kita katakan kepadanya, Pak, Bu, ya, ingat atau bacalah la ilaha illallah. Terus kita bimbing seperti itu agar tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk mengganggunya. Karena tadi dikatakan bahwa sakarat adalah keadaan yang sangat sulit, di mana syaitan juga berperan mengganggu hamba yang hendak meninggal. Peranan syaitan luar biasa di situ. Gangguan syaitan luar biasa. Maka lihat, ada saja orang-orang yang mengalami sakarat, ingatnya kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itu diingatkan, boleh jadi diingatkan oleh syaitan. Diingatkan oleh syaitan, dia ingat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, bahkan dia melihat, katanya dia melihat orang-orang yang sudah meninggal, dia panggil begitu. Atau dia ingat dengan
keluarganya di mana begitu, ingat dengan bisnisnya dan sebagainya, ingat dengan dunianya. Nah, ini gangguan dari syaitan, bagian dari gangguan syaitan. Maka Nabi SAW ya ingatkan kita untuk membimbing orang yang mau meninggal dengan ya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Cukup kalimat la ilaha illallah tanpa ditambah Muhammad Rasulullah. Nggak ada tambahan. Tidak ada tambahan Muhammad Rasulullah, dan tidak pula dipangkas. Ya, tadinya la ilaha illallah menjadi Allah Allah Allah. Nggak ada seperti ini. Ini ya tidak ada contoh dari Nabi. Ini keluar dari contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang benar itu adalah kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang kita ketahui dari para sahabat ya, banyak para sahabat itu sebelum wafatnya, sebelum nyawanya dicabut oleh malakul maut, mereka sendiri yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka sendiri yang mengucapkan ya kalimat la ilaha illallah itu dengan lisan mereka sendiri, nggak diajarkan, nggak dibimbing. Karena mereka jelas orang-orang yang takwanya luar biasa, salihnya luar biasa, ya wali-wali Allah, sehingga Allah mudahkan bagi mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Dan Nabi menjamin itu. Apa kata Nabi dalam jaminannya? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir dari kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bagi mereka, bagi siapa saja yang dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka saya katakan di sini memang tidak sembarang orang, tidak semua bisa mengucapkannya. Ya, bagi mereka yang mempraktekkan kalimat la ilaha illallah, membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya kalimat la ilaha illallah, tidak mau berbuat syirik, ya selalu menjaga tauhidnya, menjaga keikhlasannya, tidak mau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menodai keikhlasannya itu sampai akhir hayatnya seperti itu, maka dimudahkan insyaallah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini sekali lagi janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam. Sini Pak. Sila Pak. Sebelah sini nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa meninggalnya seorang mukmin itu pada waktu sakaratul maut seperti air yang keluar dari teko, Ustaz ya. Beda dengan yang orang kafir. Nah, pertanyaannya, apakah setiapnya mungkin itu sakaratul mautnya akan seperti itu atau tergantung dari amal dan dosanya? Yang kedua, apakah sakit yang dirasakan pada saat sakaratul maut itu juga sebagai penggugur dosa? Iya, yang pertama yakni memang semuanya itu tergantung dengan amal-amal. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal-amal itu semua tergantung dengan akhirannya. Sungguhnya amal-amal itu tergantung dengan akhirannya. Yakni kalau akhir dari kehidupan si hamba dia banyak beramal salih, maka diharapkan ya wafatnya adalah husnul khatimah. Diharapkan akhir kehidupannya adalah baik, husnul khatimah. Itu yang kita harapkan, itu yang diharapkan. Tapi kalau akhir-akhir kehidupannya justru dia banyak beramal talih, beramal yang buruk, bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ya sangat disayangkan. Bisa saja dia naudzubillah yakni mendapatkan su'ul khatimah, naudzubillah. Nah, ini ya, luar biasa ya. Jadi sekali lagi yakni amal-amal itu tergantung dengan akhirannya. Semuanya itu tergantung dengan amal-amal para hamba. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri si hamba, maka dia akan berada dalam kebaikan-kebaikan sampai akhir kehidupannya. Dan begitu seterusnya. Maka kita selalu berdoa. Dan berdoa agar kita diberikan istiqomah dalam kebaikan-kebaikan sampai kita meninggal. Makanya Allah berfirman kepada Nabi SAW di akhir surat Al-Hijr. Allah berfirman apa? Wa'bud rabbaka
hatta ya'tiyakal yaqin. Wahai Muhammad, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, itu al-maut. Sampai datang kepadamu al-yaqin, kata Allah, al-maut. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang semulia-mulia karamah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Semulia-mulia karamah adalah luzumu al-istiqamah, tetap istiqamah dalam kehidupan. Tetap istiqamah dalam kehidupan, itu adalah semulia-mulia karamah. Maka lihat para sahabat, luar biasa kehidupan mereka, istiqamah sampai wafat mereka. Sampai wafat mereka istiqamah dalam tauhidnya jelas, istiqamah mereka dalam sunnah nabinya jelas, istiqamah mereka dalam kebaikan-kebaikan dalam agama ini jelas sekali, sampai mereka wafat, sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mudahkan, sekali lagi Allah mudahkan bagi para hamba yang seperti ini untuk kehidupannya di dunia dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai kemudahan yang Allah berikan kepada para hambanya ini. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yani Allah meneguhkan, kata Allah, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, perkataan yang benar dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Nah, di antara penjelasan para ulama mengenai keteguhan yang Allah berikan kepada hamba dalam kehidupan dunia, nah, di antaranya sampai kepada pertanyaan malaikat kubur. Allah akan teguhkan dia, Allah akan mudahkan dia menjawab pertanyaan malaikat kubur. Ya, ketika meninggalnya dimudahkan, ketika wafatnya dimudahkan, dicabut nyawanya dimudahkan, sampai di alam kuburnya dimudahkan, sampai nanti di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkenaan dengan orang-orang yang beriman. Sekali lagi Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan, memudahkan orang-orang yang beriman dengan ucapannya yang teguh, ucapannya yang benar dalam kehidupan di dunia dan kehidupannya di akhirat kelak. Nah, jadi sekali lagi janji Allah Subhanahu wa taala ini kepada orang-orang yang beriman tadi. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh iya, jelas yang berkaitan dengan sakarat. Sakarat merupakan ujian juga dalam kehidupan dunia, ujian yang terakhir dalam kehidupan di dunia ini, karena sakit biasa saja itu bisa menghapuskan dosa, apalagi terkait dengan sakarat. Dan sakarat yang dialami oleh Rasulullah SAW itu jelas lebih berat karena ujian yang Allah berikan bagi seorang nabi adalah bisa berkali lipatnya dari orang biasa. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda dalam hadisnya, kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Ya, seberat-berat ujian, seberat-berat cobaan yang Allah berikan itu kepada para nabi, kemudian orang-orang di bawahnya, dan orang-orang di bawahnya lagi. Ini kualitas agamanya, sesuai dengan kualitas agamanya, kata Nabi SAW. Maka sakarat yang dialami oleh Rasulullah SAW itu lebih dari orang biasa, Namun karena Allah Subhanahu wa taala menghibur orang-orang yang beriman secara umum, sakitnya yang luar biasa dalam menghadapi sakaratul maut itu menjadi ringan. Menjadi apa? Ringan karena ada hiburan dari para malaikat. Nah, ini sama saja ketika ada teman kita yang sakit, famili kita yang sakit, kita jenguk dia, sehingga yang sakit merasa terhibur hatinya, seolah-olah ini terasa ringan olehnya penderitaannya ini, atau menjadi ringan penderitaannya atau sakitnya ini. Atau bahkan ketika kita jenguk dia merasa kok kayak sepertinya lebih enak begitu, hatinya senang, hatinya bahagia karena kita jenguk, kita hibur, kita doakan, kan begitu. Nah, inilah fungsinya kita menjenguk sahabat atau orang yang sakit, lebih-lebih orang beriman yang sakit yang kita kenal. Dan kita juga boleh sekali lagi menjenguk non muslim
yang sakit, dan tentunya kita dakwahkan dia, kita doakan juga agar dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, silakan Pak. Ya, di belakang, di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah dengar ketika menjenguk orang sakit disunahkan untuk berwudu atau memercikkan kepada pasien? Mohon arahannya mengenai derajat hadis tersebut. Ketika Nabi sakit? Bukan, ketika ada orang sakit. Oh, orang sakit. Yang kedua, pada saat proses pemakaman yang disunahkan, katanya Anda dengar juga memasukkan jenazah dari arah kaki gitu. Karena ini orang lihat dari samping itu. Betul, betul. Yang pertama, Nabi terlebih dahulu ya. Kalau ketika Nabi SAW sakit parah dalam menghadapi sakaratul mautnya, Nabi berkali-kali pingsan. Nabi itu berkali-kali pingsan, dan berkali-kali pula beliau mengguyur kepalanya ini dengan air agar lebih segar, mukanya, kepalanya begitu, agar lebih segar. Namun keadaannya payah sekali, sulit sekali, sehingga beliau pingsan juga berkali-kali. Nah, ini yang dialami oleh Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan orang lain? Ya, ini kita lihat dulu. Nggak semua orang kan mau dipercikan dengan air dalam masalah ini. Ya, tidak semua orang mau dipercikan dengan dengan air. Jadi kita lihatlah keadaan orang. Ya, kalau yang tadi itu permintaan Nabi sendiri ya, yang meminta untuk ya dibasuh ya oleh air agar dia lebih segar begitu, lebih segar. Wallahu taala alam ya. Kemudian yang berikutnya lagi tadi masalah Pak, memasukkan mayit betul dari arah kaki Pak. Jadi kepalanya terlebih dahulu, kemudian disambut oleh yang di bawah begitu, itu dari arah kaki betul. Itu dari arah kaki. Perlahan-perlahan disambut oleh yang di bawah. Yang di bawah ini bisa satu orang, bisa dua orang begitu. Bisa satu orang kalau dia kuat, jenazahnya orang dewasa dan dia kuat, fisiknya kuat, ya, nggak ada masalah. Sendirian aja nggak ada masalah. Ya, tapi kalau berdua juga boleh. Kemudian ketika diletakkan di liang lahat dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, wa ala millati Rasulillah. Ya, di atas agama Rasulullah SAW. Kurang lebih seperti itu. Jadi benar dari arah kaki, bukan dari arah samping. Bukan dari arah samping. Yang benar itu dari arah kaki ketika menurunkan jenazah. Jadi kepala dulu Pak, bukan kaki ya, tapi kepala dulu. Kepala disambut yang sama yang di bawah begitu. Selesai baru diletakkan di liang lahatnya. Wallahu taala alam. Nah, silakan yang lain. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Pak. Langsung aja Pak. Yang itu Pak, kalau sakaratul maut itu kan untuk orang yang sakit atau yang matinya lama itu. Karena kalau kecelakaan pesawat atau tabrakan mobil itu mengalami sakaratul maut itu. Iya, jadi disebut oleh Nabi SAW, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Sungguhnya kematian itu memiliki sakarat, ya, sekarat, keadaan yang sangat sulit. Itu umumnya orang yang mati secara wajar seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba pesawat di atas meledak, ya, atau kena bom atau apa sajalah yang secara tiba-tiba kita katakan Allah taala alam yang seperti ini ya. Karena yang namanya sekarat itu adalah keadaan yang sulit yang diterima oleh seorang hamba ketika akan meninggal dalam keadaan biasa, artinya yang wajar, matinya mati wajar seperti itu, tidak seperti tadi yang digambarkan meledak secara tiba-tiba pesawatnya, mobilnya pesawat tiba-tiba meledak. Ini mungkin Allah taala di luar dari apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada lagi? Silakan Pak. Boleh. Nanti gabung Pak ya. 6. Penyelenggaraan jenazah. Untuk yang sakinya itu jenazah sebaiknya di
disolatkan di masjid apa di tempat dia meninggal? Terus yang kedua, Iya, disolatkan jenazah itu di mana saja. Disolatkan jenazah itu di mana saja, tidak mesti di masjid. Boleh pula di lapangan, boleh juga di lapangan, ya, tidak mesti di masjid. Atau tidak harus dikatakan di masjid, karena ada orang, masih ada mungkin di antara kaum muslimin yang berpandangan bahwa jenazah itu harus atau wajib katanya disolatkan di masjid. Kata siapa? Jenazah Nabi saja tidak dipindahkan ke masjid untuk disolatkan. Bayangkan ini jenazah Nabi berada di rumah Aisyah, sedangkan rumah Aisyah dempet dengan Masjid Nabawi, bersebelahan dengan Masjid Nabawi, dan ya, jenazah Rasul itu tidak dipindahkan dari rumah ke Masjid Nabawi untuk disolatkan, tidak. Tapi jenazah Nabi disolatkan di rumah Aisyah, karena rumah Aisyah kecil, maka para sahabat bergelombang-gelombang mereka menyolatkan jenazah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jenazah Nabi yang berada di samping masjid. Rumah Aisyah betul-betul di samping masjid, dempet. Kalau ini masjid, ini rumah Aisyah persis. Ini pintu langsung rumah Aisyah. Tapi tidak ada keterangan bahwa jenazah Rasul itu dipindahkan atau dibawa ke Masjid Nabawi, disolatkan oleh kaum muslimin di Masjid Nabawi. Tidak ada seperti ini. Mereka datang, para sahabat datang ke rumah Aisyah untuk menyolatkan jenazah Rasul, dan bergelombang-gelombang, sekian gelombang. Makanya disolatkan, ya, lama sekali mereka ini waktunya, dan baru dikubur pada Selasa malam atau malam Rabu. Di malam hari dikuburkan jenazah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, ya, tidak harus di masjid. Di mana saja boleh. Di lapangan juga boleh, kita katakan. Di lapangan juga boleh. Wallahu taala alam. Atau misal kalau kita tidak sempat, ternyata jenazah sudah dikubur, jenazah sudah dimakamkan, tinggal kita pergi ke makamnya, sholat di atasnya. Ini boleh seperti ini, sebagaimana Rasulullah SAW sholat di atas makam marbot masjid yang dimakamkan di malam harinya itu. Jadi ada marbot masjid perempuan di zaman itu, marbot Masjid Nabawi, tapi perempuan, meninggal di malam hari. Langsung diurus oleh para sahabat sampai dimakamkan di malam hari, dan mereka sama sekali tidak, ya, memberitahukan Rasulullah SAW, karena mereka tidak ingin mengganggu Rasul di malam hari. Besoknya baru dikabarkan, di pagi hari dikabarkan kepada Nabi, wahai Rasul, marbot kita yang perempuan itu meninggal tadi malam, kami kubur tadi malam langsung, kami tidak memberitahu engkau wahai Rasul karena kami tidak ingin mengganggu istirahatmu. Maka langsung Nabi pergi ke kuburnya di Baqi Gharqad. Nabi pergi ke Baqi Gharqad, Nabi sholat. Sholat apa namanya? Salat, bukan ghaib. Salat jenazah. Karena Rasul tidak sempat. Rasul tidak sempat. Ini yang perlu kita fahami. Boleh saja kita salat di atas makamnya itu. Ya, salat di atas makamnya empat kali takbir. 4 kali takbir. Ini boleh seperti ini. Kalau memang, ya, kita tidak sempat, terlambat karena macet barangkali, atau kita baru tahunya belakangan, ya, kita menuju kubur, ya, orang tersebut, ya, kita sholat di atas makamnya, ini boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Apa, Pak? Pertanyaannya, Pak? Saya nanya lanjut aja, Ustaz. Itu jaraknya boleh berapa lama? Tidak ada ketentuan berapa jaraknya. Misalnya kita baru tahu kok 3 hari setelahnya, langsung, ya, kita pergi ke kuburnya, kita sholat di atasnya. Apalagi orang yang sangat kita cintai misalnya. Contoh, Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid baru mengetahui Syekh Albani itu wafat. Maksudnya baru bisa, ya, menyolatkan di atas kuburnya itu beberapa hari setelahnya. Karena beliau ketika Syekh Albani itu, ini gurunya beliau, Syekh Albani ini wafat di Yordania. Syekh Ali Hasan berada di luar Yordania kalau tidak salah begitu. Baru, ya, setelah itu beberapa hari berikutnya beliau bisa menyolatkan di atas kuburnya. Di atas kuburnya, kubur Syekh Albani itu rahimahullahu taala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.